Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wasikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna bittaqwa shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis kita dan tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah Q&A, di question and answer. Ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Namun sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, saya akan memberikan mukadimah dulu. Jadi dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, berbagai macam situasi dan kondisi, di mana keadaan, situasi dan kondisi atau peristiwa itu harus kita sikapi. Nah, penyikapan itulah yang nanti akan memberikan nilai kepada kita. Apakah nilai yang baik atau nilai yang buruk? Misalnya, kita tidur, kemudian kita mendengar ada adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu situasi yang harus kita hadapi. Dan pada saat itu Anda harus memilih di antara begitu banyak pilihan yang bisa Anda lakukan. Pilihan pertama adalah bangun atau tidak bangun mendengarkan azan. Ada yang memilih bangun, ada yang memilih tidak. Yang memilih bangun nanti terbagi lagi, ada yang memilih sholat, ada yang tidak sholat. Ada banyak di antara kita yang mendengar subuh bangun bukan untuk sholat, tapi itu merupakan penanda waktu, saatnya tidur sudah selesai dan saatnya bekerja. Jadi ada orang mendengar adzan bangun, tapi toto-toto bronjong mangkat kerja nang pasar. Yang memilih untuk sholat, kalau dia laki-laki, pilihannya apakah nanti di masjid berjamaah atau sendiri di rumah. Nanti kalau dia memilih untuk berangkat ke masjid, apakah dia akan takbiratul ihram bersama imam atau dia makmum masbuk? Ketika dia sejak takbiratul ihram bersama imam, apakah dia posisinya shaf pertama atau shaf kedua atau malah shaf terakhir? Dan ketika dia shaf pertama, apakah pagi itu dia sholat sendiri atau bersama anak-anak? Jadi nanti adzan subuh itu akan membagi manusia menjadi begitu banyak pilihan. Yang sempurna adalah yang adzan, bangun, kemudian dia berangkat ke masjid, membawa anaknya untuk sholat berjamaah, kemudian dia memilih shaf pertama persis di belakang imam sejak takbiratul ihram. Itu adalah nilai yang paling tinggi. Nanti ada yang nilainya di bawahnya. Ya, ketika dia sholatnya sendiri, anak tidak ada, anak di rumah tidur. Kan banyak nih bapak-bapak yang sholat subuh, tapi ternyata anaknya tidak ikut sholat subuh. Yang nanti shaf pertama dan shaf kedua beda lagi pahalanya. Yang masbuk beda lagi pahalanya. Begitu seterusnya. Nah, sebenarnya cara kita memilih tindakan mana yang akan kita lakukan untuk menghadapi situasi itu menggambarkan ilmu kita, menggambarkan tentang semangat kita untuk mencari bekal menuju akhirat. Jadi kalau misalnya yang penting lah sholat, yang omah ya ora apa-apa, berarti orang ini kan nggak begitu semangat dibandingkan dengan orang yang dek sesuk nek nggugah ki nek perlu sadurunge adzan. Karena aku juga ingin bukan sekedar sholat subuh, tapi 2 rakaat sebelum subuh aku juga ingin melakukannya. Nah, karena dia semangat ingin meraih semua pahala itu.
Nanti begitu selesai salat subuh, dia pulang ke rumah, banyak lagi hal yang bisa dia pilih. Apakah sampai di rumah dia ngambil Al-Quran, kemudian baca Quran sebentar, kemudian membantu istri menyiapkan sarapan untuk anak-anak karena anaknya masih kecil-kecil, atau setelah dia habis sholat subuh pulang ke rumah, kemudian dia mendengarkan pengajian, atau setelah dia sholat subuh sampai rumah dia ambil training kemudian jalan-jalan, atau dia malah nyuruh istrinya bikin teh karena dia pengen ngeteh di halaman, atau melanjutkan nonton bal-balan karena tadi masih final terus kemudian belum selesai, atau ada yang tidur lagi setelah sholat subuh. Percayalah, itu nanti melahirkan pahala yang berbeda di sisi Allah. Begitu seterusnya. Jadi setiap hari itu kita akan berhubungan dengan peristiwa selesai, peristiwa lagi selesai, peristiwa lagi selesai, dan dalam satu hari satu malam mungkin ratusan peristiwa. Dan di setiap peristiwa itu kita dipersilahkan memilih amal apa yang mau Anda kerjakan dalam peristiwa itu. Beda amal, beda nilai di sisi Allah. Maka kalau ternyata yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan amal soleh plus ketentraman hati. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, para ulama mengartikan yang dimaksud dengan mengingat Allah itu ya mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Anda menghadapi satu peristiwa, Anda menghadapinya dengan ilmu berupa ketaatan kepada Allah, maka Anda mendapatkan pahala, Anda mendapatkan bekal menuju surga bernama takwa, dan hati Anda tenang. Coba adzan subuh, Anda bisa bangun subuh, Anda bisa 2 rakaat sebelum subuh, Anda bisa sampai di masjid, Anda shop pertama di belakang imam, atau bahkan Anda lah imamnya, dan anak-anak bangun semua ikut Anda ke masjid. Yakin hari itu Anda merasa sangat-sangat bahagia. Tapi kalau caranya salah, maka ayatnya berbunyi wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan yang sempit itu kalau Ibnu Katsir mengatakan la tuma'ninata lahu wala insiruh li sadri. Hatinya tidak tenang, dadanya tidak lapang. Jadi dia merasa gelisah, merasa cemas, sedangkan perkara-perkara sepele itu akan membuat dia gampang marah, gampang emosi. Itu menunjukkan bahwa hatinya dadanya tidak lapang. Jadi tadi adzan subuh terdengar. Nah, ternyata yang dilakukan apa? Tidak bangun. Nah, nanti istrinya bangunkan, Mas sudah adzan loh, masuk kamu nggak bangun? Rasa dadak maksa-maksa. Urusan sholat itu urusannya pribadi-pribadi, rasa dadak dipaksa. Engko rasa mbok kon aku wis sadar lah sholat dhewe. Kayak gitu tuh marah-marah, itu jelas orang marah itu udah hatinya tidak tenang. Istrinya juga jengkel, percuma aku ndek bojo kaya kowe wis ra bagus, ra sugih, ra salat sisan misalnya. Itu bertengkar seperti itu. Anak-anak yang dengar bapak ibunya bertengkar juga langsung suasa piye to? Omah kok ndak duno padu, tanggane wae ya masa keganggu. Wis mulai nek wis adzan subuh padu ngono kae. Jadi ndak usah nunggu akhirat, di dunia saja dia dihukum dengan suasana rumah tangga yang tidak nyaman. Karena apa? Melanggar, wong harusnya sholat dia nggak sholat. Jadi di sini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa jawaban yang paling tepat ketika sebuah peristiwa terjadi. Dan karena kematian itu datangnya kita tidak pernah tahu, dia bisa datang seketika, sekonyong-konyong dan tiba-tiba, maka memastikan untuk menjawab peristiwa-peristiwa, menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan jawaban-jawaban yang tepat, itulah yang harus kita lakukan. Ya, ada orang yang kerja di lembaga keuangan ribawi, terus dia ikut pengajian, terus dia mendapatkan satu kesadaran, oh berarti panggonku nyambut gawe selama ini ki ribawi, wong urung nikahke kok nganakke, duit irung tau dinikahke kok dianakke gitu ya. Nah, kan namanya orang riba itu orang Jawa bilang kan nganakke duit gitu loh. Nikahke orang tahu kok nganakke gitu loh. Nah, karena hasil perselingkuhan maka namanya juga haram gitu kan.
Nah, itu. Terus dia mau pulang kemudian sampai di rumah ya berpikir besok saya mau keluar dari tempat kerja saya. Oke. Begitu ngomong sama istri, ora iso Mas. Keperluan ya wis oke, biaya sekolah ya dhuwur, apa-apa ya larang saiki nek kowe metu saka gaweanmu saiki padahal posisine sampai gajine sampai ade mangan apa? Rasido. Akhirnya apa? Besok saya akan keluar sewaktu-waktu ketika sudah betul-betul pengen keluar. Maaf Pak, urung nganti metu wis mati. Jadi dia punya ilmu bahwa saya harus keluar, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melangkah. Akhirnya apa? Dia cuma tinggal angan-angan sampai akhirnya dia mati, belum keluar dari pekerjaan di tempat riba itu. Jadi justru karena kita tidak tahu kematian itu datang kapan, maka begitu ada kesempatan untuk menjawab dengan jawaban yang baik, jawablah dengan jawaban yang baik. Siapa tahu setelah peristiwa itu kemudian Anda meninggal dunia, kita nggak ngerti loh. Kemarin itu teman saya anaknya liburan pondok, sholat tahajud, habis itu bantu bapaknya nyembelih ayam karena jualan ayam, terus kemudian ikut ke pasar karena jualannya di pasar, itu jongkok geblak mati. Baru lulus pondok, baru kelas 3, umurnya baru 18 tahun. Nah karena itu mungkin ada sebagian dari kita yang tidak tahu ilmunya, maka kita perlu bertanya. Nah maka ada sesi nanti di setiap Kamis ke-5 insya Allah kita akan membuka sesi pertanyaan dan kemudian kita akan meminta jawaban. Kita akan memberikan jawaban kalau masalah seperti ini jawabannya seperti apa. Ya, karena kalau sampai masalah rumah tangga itu tanyanya kepada orang yang tidak paham, jawabannya malah salah. Ada seorang istri sedang jengkel sama suaminya. Di pasar dia nanya sama temennya, piye to mbak duwe bojo ora bagus dek yo jengkel ke tenan. Temennya ngomong, aku harus ndek men kondo to, nek kowe nikah karo kowe salah. Mbok dipikir meneh, sapa ngerti ini saatnya kamu meminta cerai loh. Yang dalam pikirannya temennya mantan kami cerai. Kowe ndek men tak kandhani to aja nikah karo kowe. Calon sing ndek men tak gawa iki saiki jek legan. Kayak jek nunggu kowe ya. Oke. Terus dia ngomong lagi sama temen yang lain, mbak aku duwe bojo karep padu kayak aku lagi jengkel karo bojoku to mbak. Nek aku ya timo tak tinggal mulih nyane wong tuwa. Apa ya godheke tok sing iso mari kowe lara ati, kowe lunga nyane wong tua nek ora dijemput rasa mulih. Anda orang nasihati seperti itu kepada temannya. Gitu loh. Begitu nanti suaminya datang ke tempat istrinya yang pulang ke rumah orang tua itu, dia ayo mulih. Gah, nek ora mbok tuwa kowe mobil aku tetap ora mulih. Nanti ketika suaminya bilang, kowe kudu manut karo aku. Ya, aku ki cek bojomu. Jawabane apa? Aku dadi wong wedok kurang apa, Mas? Nek koncoku duwe bojo kaya kowe wis njaluk pegat. Nek koncoku duwe bojo kaya kowe wis mulih nyane wong tuane pirang-pirang taun ora gelem balik neh karo kowe. Aku tak sabar-sabar ki lho Mas duwe bojo kaya ngono. Ini jawaban salah tapi rumangsa bener karena apa? Kulak jawabannya saka koncone yang dalan yang pasar. Gitu loh. Jadi banyak orang itu merasa benar. Ada kan orang yang mendiamkan suaminya atau istrinya sampai berhari-hari gitu kan. Ketika ditanya lo ngopo kok tidak ngomong bojomu dek meneng wae ora jawab. Aku jengkel kok. Lah wis 3 dina lho kudune wong Islam nek wis 3 dina ya aruh-aruh. Lah kayak koncoku nganti 3 sasi ora aruh-aruh bojone ora apa-apa. Dia merasa benar karena dia mengambil jawaban dari temannya. Jadi masalah rumah tangga itu ada jawaban-jawaban yang nanti menyesatkan. Nah karena itu maka sambil nanti kita menambah ilmu tentang membangun konstruksi berpikir tentang rumah tangga sakinah, mungkin di sela-sela itu kita akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Kita coba cerna masalahnya karena yang menarik dari masalah rumah tangga itu apa? Pertanyaannya podo jawabannya bisa beda Pak. Pertanyaan tentang bagaimana menghadapi suami yang setelah sholat subuh tidur lagi. Wis percaya nih di antara sekian banyak ada dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada toh wis jenggoten yang bar sholat subuh turu meneh. Aneh toh? Aneh.
Ustadz bagaimana menghadapi suami yang habis sholat subuh tidur lagi? Itu kan pertanyaannya satu. Jawabannya bisa 10 loh mas. Tidur lagi setelah sholat subuh ki pekulinan mbak bendak dino apalagi dino iki tok. Nanti kalau dia menjawab tiap hari Ustaz, setiap sholat tahap subuh selesai langsung pulang, itu berbeda dengan mengatakan oh baru hari ini Ustaz karena tadi malam dia ronda, hari habis sholat subuh tidur lagi. Itu beda jawabannya. Sing bendina turu itu pertanyaan lagi. Itu tidur setiap sholat subuh kemudian habis sholat subuh tidur lagi itu sejak nganten anyar opo sejak lockdown karena dikeluarkan dari pekerjaan. Nek sejak nganten anyar itu beda jawabannya karo ndek ben nggih semangat Ustaz, mula semangate niku kula seneng ndek ben dadi bojone. Nggih, tapi sajak wingi usaha terus kemudian bangkrut gara-gara lockdown iki wong dadi males. Itu jamnya berbeda antara yang tidurnya sejak dulu waktu masih pengantin baru dengan yang baru saja setelah bangkrut, ini menjadi berbeda lagi. Terus nanti sing laki bar lockdown iki mau nanti pertanyaannya iki ketoke aras-arasen apa sehat awake gitu loh. Artinya kalau dia memang orang yang sehat badannya habis sholat subuh tidur lagi itu berbeda dengan orang yang wajahnya kelihatan pucat dan memang sakit gitu loh. Jadi pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda. Karena itu jadi kan tidak bisa jawaban pertanyaan satu keluarga terus dengan bawa pulang sampai di rumah jawaban itu Anda terapkan pada adik Anda atau saudara Anda, nggak bisa. Kenapa? Ada variabel lain yang membuat nanti jawabannya menjadi berbeda. Ustadz, saya istri dan saya bekerja. Bagaimana hukumnya seorang istri yang bekerja? Kita nggak bisa mengatakan nggak boleh, nggak bisa begitu. Karena kamu di rumah harus dinafkahi suami, nggak bisa begitu. Nah ini pertanyaannya, demben pas kue dilamar karo bojomu, kue kerja apa durung? Mumpun Ustaz, itu beda dengan belum. Nek kue wis kerja, demben ngomong ora karo bojomu, aku sesuk nek wis dadi bojomu tetap kerja lho Mas. Ya. Jadi kalau itu si perempuan sudah bekerja dan dia mengatakan kepada suaminya besok kalau saya sudah menikah dengan tetap bekerja dan suami mengatakan iya, maka suami tidak boleh melarang istrinya bekerja. Tapi ketika perempuan ini tidak bekerja kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki, dia tidak berkewajiban bekerja karena dalam keluarga Islam yang memberikan nafkah adalah suami. Nanti berbeda lagi kalau saya Pak nikah belum bekerja Ustaz, tapi gaji suami saya tidak cukup. Nah tidak cukup itu menurut wong sugih karo wong melarat beda. Jangan-jangan menurut murah cukup iki pira? Kalau mosok sesasi gogek 5 juta tak tutuk kowe. Kowe nek ngono nek karo artis wae, nek kanggone wong Karanganyar 5 juta ku ya wis cukup kudune. Separone wis cukup banget tok pomene 5 juta. Gitu kan? Terus kemudian saya nggak dikasih uang belanja sama suami, itu beda dengan dikasih belanja tapi tidak cukup. Tidak dikasih itu beda lagi kalau tidak ngasihnya sekarang dengan sejak pantenannya tidak dikasih. Terus kamu bekerja itu izin suami atau tidak itu beda lagi. Itu jadi seni untuk menjawab pertanyaan masalah rumah tangga itu harus mengetahui variabel-variabel itu. Karena itu sebenarnya pertanyaan rumah tangga itu asli nih loh, asli nih loh. Itu cocoknya memang konsultasi, karena dengan konsultasi berarti satu pertanyaan 1 jam jawaban untuk mencari variabel yang banyak. Nanti kalau pertanyaan di sini yang kira-kira jawabannya 5 sampai 10 menit itu adalah jawaban-jawaban verbal normatif, umumnya ngono. Tapi nanti kalau ada sedikit variabel yang berbeda, jawabannya menjadi berbeda. Jadi nanti Anda harus paham kalau saya menjawab di sini berarti jawabannya adalah jawaban normatif, jawaban reguler. Secara umum jawabannya begitu. Tapi nanti ada kasus-kasus di mana jawabannya menjadi berbeda kalau ada variabel yang membuat jawabannya menjadi berbeda. Nah ini mukadimah dari saya. Kita bisa mulai dari sesi tanya jawab karena katanya panitia pertanyaan yang masuk sudah banyak. Tapi mungkin bisa dimulai dari yang hadir kalau mau bertanya langsung. Karena bertanya langsung itu menunjukkan keberanian, gitu ya. Tapi harus hati-hati mengucapkan kata-kata, sebab kalau sampai tidak hati-hati, bertanya di sini perang di rumah. Ya, saya kemarin di Banten itu ada tanya jawab, ada ibu-ibu tanya semangat banget.
Begitu pulang turut dalan padu karo bojone karena si suami merasa rahasianya dibongkar di depan orang banyak. Itu maka hati-hati. Maka nanti bilang aja kalau kejadiannya begini gimana. Ustaz Tojo bilang kalau suami saya bisa subuh tidur lagi, berarti kan suami Anda langsung malu di depan orang banyak. Jenggote ketel ning raisin bar subuh tidur meneh gitu kan. Yang membongkar itu istrinya sendiri di depan orang banyak. Maka pertanyaan tentang rumah tangga ini kalau di forum umum harus hati-hati. Ya kalau Anda datang kemudian konsultasi kan memang untuk menjawab pertanyaan Anda, nggak masalah. Tapi kalau di forum umum ini hati-hati. Monggo Mas Wisnu. Monggo yang mau tanya langsung, enten. Dadi rawani. Ibu-ibu, enten. Ada yang mau tanya langsung nggak? Kita itu ada, Mas. Situ nggak apa-apa. Nanti saya ulangi pertanyaannya kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pasangan itu tidak saling terbuka? Pasangan itu yang mana? Mau pasangan ini saling terbuka kok? Jadi begini, nanti saya nggak tahu tahun keberapa itu ya nanti kita membahas masalah komunikasi suami istri. Dan dalam konteks komunikasi suami istri itu salah satu yang dipersoalkan adalah masalah kejujuran dan keterbukaan. Jadi kalau kita sudah paham konsep yang namanya menikah itu adalah mencari kenyamanan, maka nanti kita akan terbuka dan jujur. Karena kalau ada ditutup-tutupi, kita merasa, lah wong aku bojone. Aku itu justru yang akan menutupi. Karena salah satu makna dari antum libasulahunna, kamu adalah pakaian buat mereka. Hunna libasulakum, mereka adalah pakaian buat kalian. Salah satu fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat. Nah kalau sama suami atau istri sendiri tidak terbuka, terus dia mau ngomong sama siapa? Jadi intinya kalau mau pernikahannya baik harusnya jujur dan terbuka. Nah kalau sampai ada pasangan tidak jujur dan terbuka, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tidak tahu ilmu bahwa harusnya ketika dia menikah, dia mempercayakan rahasia-rahasianya kepada pasangannya ini. Ini orang yang paling bisa dipegang sebenarnya. Kalau dia tidak punya ilmu seperti itu, dia merasa memendam sesuatu itu adalah baik padahal buruk. Yang kedua, kemungkinan memang ada rahasia dalam ini adalah dosa yang mungkin akan malu diceritakan. Karena dosa itu pada dasarnya membuat kita akan menyembunyikan. Rasul ketika ditanya tentang doa, jawabannya ada dua. Satu, mahaka fi sodrika. Dosa itu sesuatu yang membuat kamu gelisah. Yang kedua adalah wakare ta'yatole alainas. Dosa adalah sesuatu yang kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. Jadi kalau kita punya dosa, otomatis kita akan menyembunyikan itu. Nah bisa jadi antara suami yang tidak terbuka itu mereka punya rahasia di masa lalu yang kalau sampai ketahuan akan membuat pasangannya merasa kecewa. Nah tentang membuka rahasia masa lalu nanti juga dilihat kasusnya. Karena ada hadis mengatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu dimaafkan Allah. Kecuali orang yang terang-terangan. Siapa yang terang-terangan itu? Yaitu orang yang melakukan satu perbuatan dosa yang orang dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia, tapi dia kemudian menceritakan kepada orang lain. Jadi ada dosa-dosa di masa lalu yang memang sebaiknya kita tutup, kita kunci. Nggak perlu cerita ke orang lain, termasuk suaminya atau istri sendiri. Karena bisa jadi Anda cerita, terus Anda bercerai. Dia menjadi mantan suami dan mantan istri, tapi dia tahu rahasia yang paling buruk tentang diri Anda. Terus dia karena mantan sakit hati malah ceritakan kemana-mana. Bisa jadi ada kemudian seperti itu.
Tapi biasanya yang seperti ini yang kita simpan agar Allah membantu kita menyimpan agar tidak membongkar, itu biasanya adalah dosa-dosa yang berkaitan antara dia sih dengan Allah. Kalau berkaitan dengan orang lain, maka nanti orang lain yang berkaitan dengan dosanya itu ada kemungkinan ketemu dengan pasangannya atau tidak. Misalnya dia waktu SMA, maaf, pernah tidur bareng dengan pacarnya. Itu kan aib besar itu. Sekarang dia menikah. Suaminya tidak tahu bahwa dulu dia pernah tidur dengan dengan pacarnya waktu SMA dulu. Cerita kayak pora ya. Kan pertama tadi, apakah suami Anda termasuk orang yang setelah diceritain itu menghargai, ya wis kamu terbuka, tiba-tiba podo kok Dik, kowe ora perawan aku ora Joko. Ada yang begitu. Tapi ada yang setelah diceritain malah kecewa. Ngerti yang ngono aku ndak bener nikah karo kowe. Karena kemarin saya didatangi seorang ikhwan, ya dia melamar anaknya seorang ustadz. Cantik, hidungnya mancung, dan merasa karena keturunan ustadz dia siap menikahi dia. Deal sudah selesai. Begitu sudah mau ditetapkan hari pernikahan, yang perempuan ngomong, Mas aku tak terus terang karo kowe ya, aku janjane wis tahu turu karo mantan pacarku dhisik. Itu laki-lakinya langsung datang ke tempat saya nangis, gimana ustadz? Saya teruskan atau tidak? Saya sudah melangkah jauh, sudah keluarga sama keluarga sudah setuju, dan saya memang menganggap dia anak ustadz. Jadi dulu dia mau dijodohkan sama pilihan bapaknya, terus dia nggak setuju, dia punya pacar, keluarga nggak setuju, akhirnya dia tidur dengan pacarnya itu. Katanya cuma 1 kali. Tapi sekarang saya mau melangkah lagi atau tidak? Ya saya bilang, nek jenengan terus melangkah lagi, jangan mengungkit-ungkit itu. Kalau nanti sudah menikah, Anda marah, teman mengungkit-ungkit. Berarti Anda dipilih Allah untuk menutupi aib dia. Tapi kalau Anda tidak sanggup, kalau nanti pas marah mungkin itu, jangan dilanjutkan pernikahan. Jadi menceritakan masa lalu itu tergantung apakah pasangan Anda siap menerima atau tidak. Tapi kalau itu dosanya berhubungan dengan pribadi, jenengan tok, jangan tahu mabuk nyang kamar ngombe sak baskom, wis ora tau ora tak wis ora ngerti wis. Wis kuwi tolong dino ora tangi nganti beol nyang kono, wis ora apa-apa, ora usah cerita kirane wong ngerti. Tapi nek melibatkan orang lain, jenengan utang tapi rambayar, gabrul gitu ya. Terus jenengan tadi pernah tidur dengan orang lain, maka ini nanti berkaitan dengan satu, pasangan Anda siap menerima informasi atau tidak. Nek tidak, jangan ceritakan secara detail, karena dia bisa menjadi mantan dan dia memegang rahasia Anda. Dan yang kedua, orang yang berbuat dosa dengan Anda itu ada kemudian ketemu atau tidak. Jadi misalnya mantan pacar Anda yang pernah tidur dengan Anda ternyata sudah meninggal dunia, wis rasa cerita wis. Masih hidup Ustaz, nang Kalimantan, kemungkinan kecil yo balik rene, rasa cerita. Ning nek dhek malah saiki sak kantor karo bojomu cerita, sadurunge dhek cerita. Karena cerita versi dia sudah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, nanti kamu jadi jelek banget. Jadi menentukan aku cerita apa ora masa lalu itu banyak variabel yang dipelajari. Wis mari penting ngono kuwi. Ojo langsung ngomong, "Lah kan kita harus terbuka, harus jujur, semua harus diceritakan." Goro-goro cerita itu wis dia anak telu pegatan, Mas. Jadi saya punya klien, jadi orang yang datang ke tempat saya, maaf, itu dulu mengalami perundungan seksual. Jadi waktu dia masih kecil itu mengalami jadi pelecehan seksual. Sampai dia mengalami perubahan orientasi seksual. Jadi dia laki-laki suka laki-laki. Dia Kristen. Hanya pada suatu hari dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Dia mengikuti beberapa pengajian, salah satunya pengajian saya. Akhirnya dia cerita itu kepada saya dan bilang, sudah, rahasia masa lalu jangan cerita kemana-mana. Sekarang kamu berusaha menjadi laki-laki yang baik, siap. Sampai suatu hari dia mengabarkan kepada saya, Ustaz saya sudah menikah. Alhamdulillah. Dengan laki-laki atau dengan perempuan? Ya perempuan lah. Gitu loh. Dengan perempuan Ustaz, Alhamdulillah. Dan Anda tahu perempuannya bercadar. Sebelum lockdown, aja kan bercadar banyak gitu ya. Dulu sudah bercadar. Begitu. Ya saya alhamdulillah, berarti kan berakhir dengan baik gitu loh. Dia sudah taubat gitu. Sampai akhirnya dia bisa punya anak 3 dengan istri yang bercadar ini. Saya nggak tahu kenapa, terus dia mendapatkan informasi dari siapa, rumah tangga yang penting jujur. Sehingga pada suatu hari dia ngomong sama istrinya, "Dek, aku harap jujur." Kata, "Neng sing ganjal nyang atiku." "Apa, Mas?" "Ya,
Akhirnya dia cerita kalau dulu sebelum saya menikah dengan kamu itu saya laki-laki yang suka laki-laki. Istrinya marah, merasa jijik, akhirnya apa? Minta cerai. Si laki-laki ini datang ke tempat saya, kemudian mengatakan, gimana saja kan pengennya jujur. Misalnya gue ngomong, dek aku di masa lalu yang buruk, nak ya jujur toh, mau ya rapi zaman dhisik. Karena aku kudu cerita detail. Nyatanya bojomu rasio. Jadi jujur itu juga maknanya bukan tidak ada kedustaan, tapi tidak selalu maknanya menceritakan sampai detail toh. Aku ndak bener saleh sadurunge kenal karo kowe. Aku tapi kan menikah untuk kamu, untuk masa depan bukan masa lalu. Sudah, pokoknya aku ndak men dudu wong apik titik. Ora usah dadak cerita pacarku 5 wis turu ping 10, ora usah dadak cerita ngono gitu loh. Itu namanya jujur ajur ngono kuwi. Jadi mungkin pasangan suami istri ada rahasia di masa lalu sehingga dia selalu apa ya namanya? Menyembunyikan itu dari pasangannya. Terus bisa jadi dia masih berbuat maksiat. Misalnya ada suami yang nyimpen video porno, ada istri yang masih nyimpen foto mantannya. Lah akhirnya apa? Meskipun mereka menikah, handphonenya dikai password karena kalau ketahuan pasangannya ketahuan dosanya. Atau yang terakhir, mereka tidak saling terbuka karena belum percaya. Jadi trust atau rasa percaya istri ke suami, suami ke istri itu belum tumbuh. Jadi mungkin ini nganten anyar, Mas. Nah karena nganten anyar itu saya akan menceritakan atau menyandarkan hidup saya kepada dia itu belum terbukti. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, kemudian wis ngerti jawaban jerone, kok ijek tetap ora terbuka, berarti ada masalah rumah tangga ini. Cemburu misalnya, orang bertanya, Ustadz bagaimana menghadapi istri yang cemburuan? Nek kowe nganten anyar, wajar Mas, bojone Nabi wae ya cemburuan. Nek wis nikah 15 tahun jak cemburuan, kowe introspeksi, jauh-jauh kowe wong lanang sing sukane tebar-tebar pesona, mulane bojomu yang omah ra tau betah itu ngono kuwi. Nek nganten anyar cemburu wajar lah, oh kamu ganteng, banyak orang suka sama kamu. Nek wis 10 tahun 15 tahun nikah mosok ya cemburu to ya. Jadi pertanyaan menghadapi cemburu saya juga harus nanya, wis nikah pirang tahun? Nek lebih dari 10 tahun masih cemburu, berarti perilakumu yang harus dicek. Kamu suka tebar-tebar pesona, kamu di jalan mungkin suka menyapa perempuan cantik dan macam-macam boleh cemburu. Tapi kalau kamu pengantin baru di bawah 5 tahun, wajar cemburu itu. Jadi sekarang jangan lihat kasusnya. Tadi kan Anda bilang pasangan itu, karena pasangan ini nggak masalah Mas, mereka terbuka. Yang bermasalah itu pasangan itu yang tidak terbuka. Tanya sama dia, apakah Anda punya kisah masa lalu yang harus disembunyikan sehingga pasangan tidak tahu? Ataukah Anda salah memaknai privasi? Privasi itu berarti ada bagian di masa lalu yang tidak boleh diceritakan dan masing-masing harus menghargai, tapi sisanya bisa diceritakan, diserengkan. Atau memang ada dosa yang Anda sembunyikan, atau Anda memang belum percaya kepada dia sehingga Anda tidak terbuka. Nah, belajarlah untuk percaya. Wong dia Anda pilih jadi pasangan itu kan karena ada sisi baik pada orang itu. Lah nek dia Anda jadikan istri atau suami dengan ora percaya karo dhewe, dengan percaya karo bojone wong ngono, ya tambah jahat. Makanya nanti tanya sama pasangan yang tidak terbuka ini, apa yang menyebabkan mereka tidak terbuka? Adakah dosa yang disembunyikan? Adakah rasa percaya yang belum tumbuh? Saling percayanya belum tumbuh. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya langsung? Niku koncone jenengan toh atau koncone jenengan? Maksudnya nek koncone jenengan dicoret koncone karo koncone dadi jenengan ngono lho. Boten enten. Nggih. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Ini bagaimana menurut Ustadz ingin mengamalkan sunnah banyak anak tapi kondisi ekonomi dalam proses melimpah, apakah mengatur jumlah anak atau bertawakal pada Allah perihal rezeki itu? Iya. Kalau mengatur jumlah anak kayaknya nggak bisa, karena jumlah anak itu Allah yang menentukan. Wis dipasang spiral metun, spiral nemplek yang bathuk ya eneng gitu. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ibu saya sendiri itu ketika melahirkan saya sudah pengen tidak punya anak lagi, ikut KB. Ternyata adik saya lahir dan masih 3 gitu loh.
Setelah 1 masih 3 gitu. Dan itu menyebabkan ibu saya kemudian kena kanker rahim, Mas. Karena menggunakan kontrasepsi itu. Jadi kalau membatasi jumlah anak, apalagi dengan alasan nanti tidak bisa ngasih makan, itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang nanti akan memberikan rezeki pada mereka, dan bahkan kepadamu itu kami yang berikan rezeki. Jadi kalau aku tidak mau punya anak lagi deh, takut nanti nggak bisa ngasih makan, itu berarti akidahnya Allah sebagai Razik itu rendah. Tapi kalau mengatur waktu kelahiran, misalnya begini, saya pengen anak saya mendapatkan penyusuan selama 2 tahun penuh, karena anak punya hak menyusui. Sedangkan saya orangnya sangat subur, Ustaz. Paribasan disebul bojoe hamil gitu ya. Lalu saya punya teman itu subur banget. Istrinya melahirkan, terus melewati masa nifas. Oke. Begitu nifas selesai, anaknya kan baru 1 bulan nih. Terus dia tidur dengan istrinya selama masa nifas. Bulan berikutnya istrinya hamil, anaknya lagi 2 sasi coba. Sing lahir lagi 2 sasi, bojo hamil meneh. Itu kemungkinan kan nanti anaknya nggak mendapatkan air susu secara penuh selama 2 tahun. Maka saya setelah melahirkan anak, saya mengatur agar anak saya bisa dapat ASI selama 2 tahun, Ustadz. Nanti setelah itu saya baru bersiap untuk hamil lagi. Nah yang kayak gitu tuh enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mau punya anak karena takut tidak ngasih makan, itu bertentangan bahwa setiap bayi itu sebelum lahir dalam rahim ibunya usia 121 hari malaikat datang menemukan roh kemudian menuliskan takdir rezekinya. Dan saya menemukan beberapa kisah yang nek didramatisir itu drama banget, Mas. Apa? Anak yang dulu waktu dalam kandungan ibunya berusaha untuk menggugurkan anak itu tapi nggak berhasil. Sekarang dia menjadi anak yang paling dibanggakan orang tuanya. Ada seorang teman saya, seorang ustaz. Dia cerita kalau dulu pada waktu dia dalam kandungan ibunya berniat menggugurkan ini, tapi nggak bisa. Saya punya saudara juga berniat menggugurkan kandungannya, ngangkat sing abot-abot, mangan nanas apa jenenge nanas enom, terus nganggo obat ragi tape, sampai gitu itu, Mas. Direwang ngono kuwi anake metong tetep kok gitu loh. Gitu. Nah, Qadarullah anak ini kemudian belajar agama dan kemudian menjadi seorang ustadz terkenal. Saya yakin kalau saya sebut namanya antum tahu karena ustadz itu terkenal. Dia ceritanya kepada saya. Dia mengatakan berarti nek men ibuku gugur ke aku berhasil, ibuku ya punya anak-anak yang nggak paham agama. Jadi nek saya bikin skenario untuk drama itu drama banget. Jadi apa? Anak yang tidak diinginkan ternyata menjadi anak yang paling membanggakan orang tua sekarang. Bukan saja dia jadi ustadz terkenal, tapi juga secara ekonomi sangat mapan. Itu. Jadi kalau kita ingin memberikan hak kepada anak, mengatur agar anak dapat penyusuan, itu monggo. Kecuali alasan yang lain, misalnya ibunya hamil, kalau hamil nanti kesehatannya terganggu, ada kemungkinan kalau bukan ibunya mati, anaknya mati. Atau dia berpenyakit, jadi kalau hamil ternyata dokter mengatakan kalau ibu hamil maka anak ibu akan lahir cacat. Itu monggo kalau sudah seperti itu. Yang namanya alat kontrasepsi itu adalah netral, itu penemuan teknologi, tergantung hukumnya haram atau halal tergantung tujuan pemakaiannya seperti apa. Tapi nek dengan mengatakan aku ganti anak meneh engko ndak makani ndak angel. Lha sing makani apa kowe apa piye? Ya makani Gusti Allah kok dudu kowe. Dan ini termasuk dosa besar. Nabi pernah ditanya, apa Rasul dosa yang paling besar? Kamu melakukan kemusyrikan, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Setelah itu apa Rasul? Kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Artinya kamu takut kalau punya anak, kamu tidak bisa memberi makan anakmu. Terus kemudian yang ketiga apa Rasul? Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Nah di situ disebutkan bahwa tidak pengen punya anak karena takut tidak bisa memberi makan itu termasuk dosa besar. Jadi sekarang kalau Anda mengalami situasi seperti ini, pengen punya anak banyak,
Terus kemudian ekonomi masih pas-pasan. Apa yang saya lakukan? Antara tawakal atau mengatur kelahiran. Yang ketiga yang tidak Anda sebutkan, lebih bersemangat dalam mencari pekerjaan gitu loh. Jadi kalau memang Anda pengen punya niat anaknya banyak, kan Anda tidak ingin toh nanti untuk biaya sekolah datang ngemis-ngemis ke yayasan biar anak jadi anak asuh, kan nggak bisa begitu toh. Ya Anda bekerja dulu secara maksimal. Kira-kira hasil sing oke gitu loh. Saya mengelola Arafah kan sama Ustadz Abu Fathia Al-Adnani. Qadarullah beliau dikasih anak tuh rolas. Jadi nek bal-balan cukuplah satu kesebelasan itu. Itu saja saya tahu beliau itu keguguran lebih dari 3 kali. Yang saya tahu berita isinya keguguran bulan itu lebih dari 3 kali. Saya ini saya ngurip rolas coba. Tapi nyambut gane ya mempeng, duitnya ya cukup rek gur nguripi wong cah rolas kuwi. Jadi sekarang jangan langsung memilih antara pasrah kepada Allah, tawakal aja, dia anak piro-piro engko lak nggo rezeki dhewe-dhewe, atau dengan diatur tadi kelahirannya tadi. Kalau menurut saya yang ketiga dulu, yang tidak Anda sebutkan apa? Nyambut gawe sik tenanan. Jadi nanti rezekinya rezeki anak Anda, tapi lewat Anda. Ini juga bapak mas-mas yang tidak berani menikah karena sekarang penghasilannya masih pas-pasan. Lah tinggu mangan dhewe ra cukup kok apa menarep nikah apa cukup. Kuwi nek nganggo matematika. Nek nganggo iman enggak begitu. Kenapa kalau pakai iman enggak begitu? Karena Rasul mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu secara seksual, jadi nek ngerti lawan jenis itu sudah pusing, takut terjerumus pada perzinaan, hendaklah dia menikah. Jadi menikah itu tidak nunggu kowe duwe omah dhewe, mobil dhewe, kira-kira kapan UMR Karanganyar piro saiki? 1.800.000. Oh, 1.950.000. Oke lah 2 juta. Kira-kira nek jenengan nyambut gawe 2 juta sebulan gajinya, tinggo mangan, tinggo nyicil pit motor, tinggo tuku bensin, tinggo bayar kos-kosan, kuwi janji nek dengan sehat ora lara-laranen, karo tanggane ora neng sing ewuh butuh sumbangan. Kira-kira jenengan sesasi iso nabung pira? Cah nom-nom ki lho, sing rodo nikah ki lho. Jenengan nyambut gawe blonjone sesasi 2 yuta, dinggo wirawiri tuku bensin, nggo nyicil motor, terus nggo bayar kos-kosan. Kuwi kira-kira dengan sesasi iso nabung pira? Ayo sing nom ki lho. Jenengan kira-kira iso nabung pira? 400.000 iso ora? Bisa? Bisa? 1 juta iso? Ra iso wis. 500? Bisa. Engko nek tanggane ewu langsung entek nggo nyumbang. Oke, 500. 500 itu maknanya nek setahun piro? 6 juta. Sekarang nek jenengan nikah pengen duwe omah sik, kira-kira lemah pinggir dalan kene iki regane pirang juta? 1 meter. 1 juta, wis 1 juta wis. Jenengan gawe omah berapa? 60 juta. Itu beli tanahnya tok 60 juta, urung gawe omahe. Berarti nggo tuku lemah tok kuwi butuh waktu 10 tahun. Berarti pas duwe omah kuwi umurmu pira? Wis 30. Wis, terus ku bangun omah. Bangun omah kuwi sing kira-kira cukupan kuwi taruhlah 200 juta. Berarti numpuk ke 200 juta butuh pirang tahun, nek setahun iku iso nabung 6 juta. Pira? Yo kita nek matematika tak ladeni matematika gitu loh. Engko durung mobile, durung furniture apa namanya barang-barang yang di rumah itu belum yang lain-lain. Dadi nek jenengan kini kangen ngenteni ndek omah dhewe, ndek mobil dhewe, lengkap dengan kitchen set, lengkap dengan apa furniture di kamar tamu, kemudian di kamar tidur. Mas, kowe ijab kabul bengi iki sesuk mati tak kandhani. Wis tuwa banget. Makanya kalau mau menikah jangan pakai logika matematika, pakai logika iman. Kalau kamu melihat perempuan atau laki-laki sudah tertarik dan takut berzina, nikahlah. Nanti serahkan sama Allah saya. Insya Allah bisa. Jadi bapak-bapak itu jangan menghalang-halangi anaknya. Kowe arep nikah duwe apa?
Urung sih duwe apa arep nikah. Carane gampang. Nek kowe duwe bapak model kaya ngono carane gampang. Takono karo ibumu. Ndek men pas bapak menikah ibumu duwe apa? Yakin ra duwe apa-apa? Dadi ngono nek bapakmu takon, kowe iki urung duwe apa arep menikah modalmu apa? Mboten di modal napa-napa Pak. Persis kaya bapak dhisik nglamar ibu. Muni ngono, kok bapakmu paling setruk gitu. Wong sombong itu dilawan dengan sombong juga gitu loh. Ndek men zaman nikah ra duwe apa-apa, dek saiki nek anak arep nikah kudu duwe omah sik, duwe mobil sik. Cara matematika, kok durung nek umur 30 tahun, 40 tahun lagi iso. Akhirnya banyak tuh orang-orang yang maaf berzina gara-gara apa? Mau nikah dihalang-halang oleh orang tuanya, sementara mereka kokean protein SMP wis saiki pikirannya wis ngeres-ngeres. Secara badan maju apa makanannya, tapi secara usia pernikahan diundur-undur. Itu yang membahayakan sekarang ini. Serahkan kepada Allah. Jadi sekarang jenengan bekerja, kemudian kalau iki aku tak nggo mangan dhewe ra cukup apa nek kok nggo nikah. Mas, wong wedok sing mbok nikah itu bukan makhluk epifit yang akan menyedot darahmu, bukan vampir. Perempuan yang kamu nikah itu juga punya jatah rezeki sendiri sebelum lahir di muka bumi. Cuma nanti setelah nikah dengan kamu, rezekinya dilewatkan kamu karena kamu yang bekerja. Tapi bukan berarti dia membebani kamu, bukan. Setiap makhluk yang melata di muka bumi dijamin Allah rezekinya. Dan logikanya begitu, Anda rawani nikah. Tak ngomongan dira cukup kok apa meneh nikah. Nikah nggak cukup. Nikah nggak cukup. Kenapa? Laki-laki dong nikah ki gembleng kok tuku kopi rego 20.000. Gitu loh, tuku jam, tuku tas yang larang-larang, mangan nek ra enak ra doyan. Duit semono gak ono bojomu. Oh kowe gumun. Akhir bulan cek eneng turahan. Ra percaya praktekno. Saya sudah mempraktekkan itu kok gitu ya. Gitu. Jadi sekarang bekerja dulu dan Anda yakin setiap anak itu nanti mendapatkan jatah rezeki, iya. Terus Anda tadi pakai hukum-hukum tadi, misalnya saya pengen anak banyak, oke sekarang Anda cari istri yang siap begitu. Jadi Anda mencari perempuan yang aku pengen nikah karo kowe ning nanti konsep rumah tangga saya adalah punya anak yang jumlahnya banyak. Nek dia siap, bismillahirrahmanirrahim rekosor-rekosor dilakoni bareng. Tapi nek dia memang konsepnya 2 anak cukup terus mbok nikahi terus pengen dia anak banyak, nanti padu terus. Maka mencari calon itu tergantung juga konsep pernikahan yang Anda bangun. Anda cari dulu perempuan atau laki-laki yang sama-sama pengen punya anak jumlahnya banyak. Setelah itu baru Anda bekerja secara maksimal. Percaya bahwa setiap anak dapat rezeki sendiri. Yang ketiga, jangan menerapkan haknya anak. Haknya anak tadi disusui selama 2 tahun. Jadi paling tidak anak mungkin letih 3 tahun. Setahun untuk mengandung, 2 tahun untuk menyusui. Begitu baru setelah itu serahkan sama Allah. Jadi bertawakal itu setelah untanya ditalikan di pohon. Bukan untane dijolke ya salat yo, engko nek kelang wis takdir kok. Lho nek mbok taleni engko, nek mbok taleni terus ilang itu takdir. Tapi nek mbok taleni ora ilang itu juga takdir. Tapi secara batin Anda merasa tenang. Kenapa? Takdir saya jemput dengan hukum sebab akibat gitu loh. Jadi begitu, Anda bekerja keras, Anda mencari istri yang sama-sama pengen punya anak banyak, Anda mempelajari haknya anak, jadi usia anak nanti diatur paling tidak selisihnya 3 tahun untuk memberikan susuan selama 2 tahun penuh itu, baru kemudian Anda serahkan sama Allah. Karena maaf, subur do subur, ning ora ndek anak ya oke. Saya punya teman dokter, subur, istrinya juga subur, dicek di laboratorium nggak ada masalah. Itu nikah 10 tahun lah nggak ada anak kok. Jadi yang nanti menentukan anak itu jadi anak atau tidak itu Allah, bukan jenengan. Jadi sing ora ndek anak itu bukan berarti orang lakoni, guru ora hasil ngono wae, yo nglakoni nganti lembur-lembur. Ning Gusti Allah sing ora nakdirke. Wong kok gur ndek anak terus, rumangsane aktivitasnya bikin anak terus, bukan sing ra ndek anak ya punya aktivitas bikin anak, guru ra dadi ngono wae. Kenapa? Yang nakdirkan Allah kok jadi atau tidak jadi, bukan jenengan kok. Sok-sok sing ra ndek anak ki malah didirwangi lembur-lembur lho, sok-sok gitu loh. Sing anak oke malah kudu dicebul tok dadi piye lho, sok. Jadi jangan mencela, kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya. Allah yang menentukan. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Bahkan ketika kamu sudah dalam rahim ibumu, nanti metu dadi anak itu Allah yang mengeluarkan. Berapa banyak bayi dalam rahim 6 bulan 7 bulan mati dalam kandungan. Jadi konsepnya nanti kalau sampai jadi anak itu Allah yang menakdirkan. Lalu jenengan dekat dengan Allah, insya Allah semuanya jadi mudah. Wallahu a'lam.
Loh, Mas. Ustadz mau tanya terkait pemberian suami kepada istri. Apa harus dibedakan antara uang belanja harian, uang nafkah, hadiah dan kebutuhan tambahan istri di luar kebutuhan pokok, misalnya untuk berhias dan make up? Untuk nafkah bebas atau ada persenannya dengan pendapatan suami? Oke, di bojo udel ini pertanyaannya ya. Jadi akhirnya penduduk Karanganyar ya podo karo wong Solo. Tiba wong lanang udel iki ya tersebar di mana-mana itu. Jadi gini, nanti untuk menjalani rumah tangga yang bahagia itu ada konsep namanya keseimbangan hak dan kewajiban. Kewajibannya istri adalah taat dan melayani suami. Misalnya seorang suami menikahi perempuan yang bekerja, terus sampai di rumah capek, terus akhirnya suami ngomong, dek wis rasan dan nyambut gawe nyang omah wae, mengko nek wis duwe anak ngomong anak wis to engko tak cukupi. Kemudian istri resign, padahal posisi di kantornya bagus, dia resign dalam rangka manut sama suami. Itu namanya istri kan mentaati suami. Kemudian istri melayani suami, bikinkan minum, masak, bersih-bersih rumah, dan macam-macam. Untuk kewajiban istri bernama mentaati dan melayani suami itu, suami juga mendapatkan kewajiban dari Allah. Apa? Memberi nafkah. Jadi nafkah itu adalah kompensasi atau ganti atas ketaatan dan pelayanan istri kepada suami. Jadi nafkah itu tidak ada hubungannya istri punya uang atau tidak punya uang. Nafkah itu hubungannya adalah istri melayani suami atau tidak. Jadi misalnya istri nanti punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, gajinya lebih tinggi daripada suami, nggak boleh laki-laki mengatakan, dek mergo kowe duwe duit dhewe aku rasa mlonjo kowe. Nek ora mlonjo aku engko bengi aja ngajak turu. Kan pelayanan sih salah satunya kan pelayanan di atas tempat tidur. Mlonjo ra gelem kok nek ngajak turu bendina, nek ra gelem diladeni nganggo dalil dilaknat malaikat sampai subuh. Mlonjo wae ra tau kok. Aliran sesate mukidi ngene iki gitu. Gitu. Jadi suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Itu hubungannya istri melayani suami. Dan pelayanan istri kepada suami itu nek dihitung Pak, jadi larang regane. Karena perempuan ketika menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga, itu aslinya minimal dia mengerjakan 10 pekerjaan. Belonjo suami piye carane cukup nggo sesasi. Itu berarti istri menjadi akuntan, pengelola keuangan. Duwite semono supaya cukup nggo kabeh bayar listrik, bayar sekolah macam-macam termasuk nggo mangan. Maka istri kemudian mencoba mengatur, nek duit semene nggo mangan sesasi supaya cukup tur entuk gizi, aku kudu masak apa ya? Istri menjadi ahli gizi. Jadi tadi akuntan, pengelola keuangan. Yang kedua dia menjadi ahli gizi. Terus ketika jatuh-jatuhnya gor tempe tahu, istri akhirnya mencoba untuk bervariasi. Piye carane tempe, bendino nih ganti-ganti, tempe goreng, tempe bacem, goreng tepung, ya goreng tanpa tepung, kemudian tempe bosok gitu ya. Sambal tempe bosok enak. Tempe bosok iso tinggal gawe apa namanya, ada soto yang campurnya tempe bosok, ada yang gudangan yang dikasih tumpang, itu juga sambal tumpang gitu. Lah ketika istri mencoba memvariasikan itu, berarti dia menjadi apa? Menjadi koki. Oke. Nanti kalau suaminya pergi bar maghrib, istri ini ngajari anaknya pelajaran sekolah, nganti mumet kae Pancasila ngono kae.
gitu ya. Berarti dia jadi guru. Nanti nek ternyata bar maghrib anake sumer-sumer, musim panas, sumer-sumer gitu ya. Akhirnya apa? Dia jadi perawat, ngeracik obat, bapak murung mulih paling randedit, wis toh. Tak goleke yang buri, yang pawon gitu loh, apa kunir, apa jahe, apa diatur supaya ngobati, itu jadi perawat dia. Wis 5. Nanti istri ngepel, jadi housekeeper, pembersih rumah. Nanti istri nyeteliko karo mbah-mbah, jadi laundry. Wes. Nanti istri ngantar jemput anak, jadi gojek. Nanti nek esok arep mangkat sekolah, anak ra iso, ora gelem mangkat. Ayo sekolah nak, gah. Itu arep nonyo-nonyo gitu ya. Apa meneh rupane karo kaya bapake kae, tak jiwit-jiwit ngono kuwi. Ning istri itu tetap senyum, semangat nak, berangkat nanti belajar ilmu untuk masa depan yang cerah. Itu dadi cheerleader jenenge. Pemberi semangat. Soalnya bojone dengan apa mutung langsung, anak langsung mutung, rasa sekolah ra mangkat. Gah, ya wis ra mangkat sisan, turu bareng ngono, bubar jenenge. Terus nanti istri itu apa? Melayani suami di atas tempat tidur. Jadi minimal itu 10 yang dilakukan oleh perempuan ketika ada di rumah. Seandainya mereka tidak mendapatkan uang, bukan berarti mereka tidak berharga. Kenapa mereka tidak berharga? Karena suaminya nggak ngasih uang, maka seperti itu tidak menghasilkan. Padahal kalau itu diuangkan dengan subkontrak, maksudnya regane dipadake, kowe nek bojomu masak enak, diregani kaya koki nggon Masterchef sing galak-galak ngono kae. Engko nek bojomu laundry mbok hitung per kilo 6.000, nek bojomu antar ojek dihitung jarake berapa kilometer dari rumah, nek bojomu tibake apa namanya masak dihitung kowe nek pendak mangan yang warung regane piro, termasuk nek bojomu ayu kowe arep nuroni wani bayar piro. Soalnya nek bojomu kaya artis ki pendak turu 80 yuta. Dadi nek turu diskon 90% kuwi jek 8 yuta. Dadi nek kowe nuroni bojomu selama sebulan itu 10 kali, kowe nggo mbayar turune tok 80 yuta. Ngeki sak yuta diuncalke kaya bagus-bagus dhewe sak Karanganyar. Tak jediri jenggote kok wong dene. Jadi nafkah itu, makanya nafkah itu aslinya tetap murah. Jadi menikah itu apa? Fasilitas bintang 5, harga kaki 5. Kaki 5 sing sengkleh sisan gitu loh. Tur istri itu apa? Wis gaweane punjul kok 10, ora ning lembur, Mas. Ra eneng jenenge ibu anake bengi-bengi nangis, "Le, aku dibayar kursukan jam 4 sore." Saiki jam 8 nangis kono nangis ora bapakmu, ora ning lemburan, ra mungkin kaya ngono. Jadi hanya laki-laki yang tidak beriman yang tidak menghargai istrinya. Termasuk takon, kowe Dedek duwe masalah tak blonjo ya ki urek kaya ngene iki. Jawaban kok bengi ra turu lho Mas karo aku ngono. Kenapa? Karena kompensasi. Istri melayani suami, suami memberikan nafkah. Jadi semuanya sudah tercakup pada nafkah. Maka nafkah itu mengganti pelayanan istri, bukan uang belanja. Uang belanja itu bagian dari nafkah. Makanya suami yang baik nanti kalau ngasih kepada istri lebih daripada uang belanja. Nek kira-kira uang belanjanya habis 750.000, suaminya ngasih paling tidak 1 juta, 1.500.000. Jadi nanti ini tanggal 29 toh sesuk 30 mesti wis rampung, itu istri masih punya sisa. Lah isi saya itu menjadi bata milik pribadinya istri. Ya kuwi sing nggo tuku pupur kuwi, sing nggo tuku klambi kuwi, sing nggo seneng-seneng kuwi. Kenapa? Kuwi dadi detmu. Itu cara Islam menghargai perempuan yang jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu tetap punya penghasilan. Dari mana? Dari yang diberikan suami. Lah nek sing lenang gur ngeki dhuwit nggo mangan wae ora cukup, malah bojone nombok. Kowe dudu bojo, kowe iki pembantu rumah tangga, ngerti ora? Kowe iki koki ning bayaranmu murah, ngerti ora? Gitu loh, kan kebanyakan laki-laki menganggap ngasih uang makan itu namanya nafkah. Bukan, itu uang makan. Mau dipisah atau mau disamakan, monggo. Nek mau dicampur sing penting rada oke, nek dipisah kowe duwe pembantu khusus masak serahke sama pembantu iki iem pelayan tidak seksi, kan sing seksi kan inem adiknya kan gitu. Nyoh nggonen masak iki sing dik iki nggo cekelan kowe, kuwi sing masak wis urusane karo iem. Monggo. Soal dipisah atau dicampur itu urusan yang, tapi yang jelas ini untuk siapa dan apanya jadi jelas.
Nah termasuk misalnya suami ngomong, jadi yang perlu disepakati antara suami istri apa adalah jatah nafkah sebulan itu mau dikasih berapa. Dek kowe kira-kira nek sesasi tak kira 20 juta cukup apa ora? Cukup banget mas, nulis tak sudah siji gitu loh. Nul nek nyang mburi iki penting, nek nyang arep ora penting. Jadi 0 siji karo 0 siji karo 0 siji padha siji. Ini nek siji 0 karo siji 0 beda. Mulane ibu-ibu nanti ngomong, "Mas, aku gajinya tambahin 0 wae siji nyang mburi," ngono. Itu perkalian 10 berarti. Sing ora guyu berarti matematikane lah. Ora iso ngitung, ora iso bayangke berarti. Gitu. Jadi nafkah itu bukan uang belanja. Uang belanja itu bagian dari nafkah. Maka nanti laki-laki itu diuji kemampuan dia memimpin keluarga itu salah satu dalam hal pemberian nafkah kepada istri. Berarti yang sing suami sing ngek bojone ngomong blonjo ki diirit-irit. Rasah mbok kon Mas nek ngerti turane ndekku dhewe mesti tak irit-irit gitu loh. Berarti nek suami yang ngomong nek blonjo ki diirit-irit itu suami yang jahat, mengintervensi keperluan orang lain. Nek istri itu tahu uang belanja sisanya menjadi milik dia, rasa mbok kon ngirit, wis ngirit dhewe. Karena dia juga pengen dapat sisa. Jadi nanti kalau sudah punya uang, terus kemudian tanggal 1 suaminya ngasih uang lagi untuk nafkah bulan depan, nah ini uang ini terserah istri, mau dikasihkan ke orang tuanya, ke adiknya, buat nyumbang ke Suriah, monggo, mau beli anting-anting ya ora apa-apa, kowe kerudungan paling rambok nggo. Lah orang pakai jilbab ngapain beli anting-anting? Dibolong apa? Gitu loh. Jadi pakai jilbab kan hemat banyak, kalung, gelang, anting-anting karena dadi ra metu karena ketutup sama baju gitu loh. Sudah, monggo, itu uang kamu. Ini pemahaman nafkah kayak ini belum banyak yang paham. Jadi banyak laki-laki tuh memahami nafkah itu duit blonjo. Lah nek blonjo dimasak, bar kuwi disajikan di meja makan, sing ngentekke kowe meneh berarti bojomu gur nitip masak no carane ngono. Banyak no model gitu itu. Walau alam setengah. Satu lagi kalau ada, yang pendek aja. Ini ada yang nanya langsung nih Mas. Itu disimpan buat bulan depan atau bulan depannya lagi kenapa? Bagaimana sih sebenarnya langkah yang baik ketika seseorang itu pengen memilih pasangan dengan ta'aruf? Karena kan sering melihat itu kadang orang melakukan ta'aruf kadang ada kayak pacar-pacarannya gitu. Ta'aruf model sopo nggak pacaran-pacaran? Ada bau-baunya pacaran meningkatnya atau Enggak. Saya itu kalau mentaarufkan orang, nomornya tak coret. Jadi kalau taruh versi saya itu gini. Anda datang ke tempat saya, kemudian ngomong, Ustadz saya pengen dicarikan istri. Tulisan sing mbok pengen sing kaya ngopo. Urut nomor 1. Cantik, tinggi, putih, langsing, sarjana, baca Qur'annya bagus, bisa cari uang sendiri, pinter masak, sama mertua rukun, pinter ngomong anak, terakhir mau menerima saya apa adanya. Tak jamin ra bakal ketemu. Nek ketemu tak pek dhewe sing kaya ngono kuwi. Ra eneng. Namanya orang mesti ada yang kurang-kurangnya. Lah nanti di antara 10 yang kamu tulis itu mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dapat, nomor sisanya belum, itu masih bisa dita'arufkan. Lah, terus kita nyari perempuan yang mendekati kriteria jenengan. Nah, ketika sudah dapat kriteria itu, pertama adalah yang laki-laki kita kasih data perempuan itu, ki waconen. Nek modele kaya ngene, kowe gelem ditaarufke apa ora? Itu hanya dari foto. Artinya foto itu nek ketemu yang dalan, kemungkinan besar ora kenal. Nah, kalau laki-lakinya ngomong, kula mboten kali niki mboten cocok, langsung berhenti. Jadi ndak ada kemungkinan jenengan ketemu sama dia, nggak ada. Tapi begitu dengan mengatakan, oke Ustadz saya cocok sama ini, secara normatif data-datanya cocok, tingginya, berat badannya, latar belakangnya dan macam-macam cocok. Oke cocok, disimpen sik Mas. Saiki fotomu lah datamu baru tak kayak yang perempuan itu. Mbak, ini ada ikhwan yang sudah memperhatikan data jenengan dan kemudian sudah cocok untuk ta'aruf. Jenengan pripun? Nek yang perempuan ngomong, mboten Ustaz, ya ora sida, dan ini balekke, ora ketemu. Dan ketemu nyawangin jenengan ya cuma di foto, ketemu langsung mungkin ora kenal. Oh sing mbasang fotomu SMP ketok jek imut-imut ngono. Gitu. Tapi kalau yang perempuan mengatakan, Ustadz saya juga cocok sama ini, baru ketemu.
Ketemu itu ditemani ustaz. Nomornya nggak ada cecetan WA-WA-an, nggak ada. Yang megang ustadznya. Lah nanti di ta'aruf itu mereka dibimbing untuk tanya jawab tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjadi informasi guna mengambil keputusan lanjut atau tidak lanjut. Jadi ta'aruf itu baru 50-50, 50% bisa lanjut, 50% bisa berhenti cuma sampai di situ. Nanti ketika habis ta'aruf kemudian kita tanya, "Pripun Mas, lanjut?" Boten. Ya sudah, cukup sampai di situ. Enggak ada lanjutannya. Tapi kalau lanjut Ustaz, ya sing wedok lanjut apa ora? Kowe lanjut nek kono ora ya ora no. Lah nek jenengan lanjut kono lanjut baru ketemu lagi sama Ustaz. Terus baru nanya, wis ngomong karo wong tua apa durung? Nek durung ngomong sik. Nek wis ngomong kira-kira diparani dina kapan? Dina Kemis Ustaz, Kemis Legi. Oke, tanggal piro? Baru nanti ikhwannya dikasih nomor. Dadi kowe ngeceto awat kuwi soalnya kowe kena arep ngelamar, arep teko tanggal semene karo wong tuamu. Jadi kalau ta'aruf kok cecetan itu bukan versi saya, Mas. Itu namanya pura-pura ta'aruf, jane pacaran. Jadi kita ngatur konsep ta'aruf biar kapanpun itu berhenti, tidak lanjut, tidak ada fitnah yang muncul. Kan ada ta'aruf langsung jejer diadep-adep ngene iki. Akhirnya apa? Arep nolak rawani. Begitu terus, soalnya tidak bahagia, wong aslinya ora srek, cuma karena sama ustadznya langsung adep-adepan gini, menolak nggak berani. Kalau saya nggak begitu. Setiap tahapan yang saya jalani, kemudian salah satu berhenti nggak lanjut, mereka tidak kenal lebih lanjut. Kenalnya nanti ketika sudah ta'aruf berjalan, itu pun masih ada kemungkinan tidak lanjut kalau memutuskan tidak lanjut. Jadi mengelola bagaimana konsep ta'aruf yang baik agar tidak menimbulkan fitnah itu juga harus diatur. Karena sekarang banyak orang katanya ta'aruf tapi malah menimbulkan fitnah. Ta'aruf kok datanya wis nganggo handphone, nomor handphone, dadi ustadznya akhirnya ditinggal, malah WA-WA-an dhewe. Ustadznya lapor saya itu yang mengenalkan mereka sekarang malah ta'arufan saya ditinggal. Salahmu. Wong rung kenal sapa-sapa malah handphone wis mbok keke nomore nyangkun, ya wajar mereka berhubungan sendiri. Sing salah kowe kok aku sing mbok waduli kan gitu loh. Jadi gitu Mas, ta'aruf itu dijaga agar tidak terjadi fitnah. Itu untuk laki-laki dan perempuan yang orang tuanya tidak kenal agama. Kalau untuk perempuan yang masnya atau bapaknya kenal agama, ta'aruf gampang. Celuk masih celuk bapak, iki bagianmu itu no. Saya cuma konsultasi masalah calonnya. Insya Allah saya kenal ikhwannya, saya kenal akhwatnya, orangnya begini baik atau tidak. Tapi selanjutnya urusan jenengan, karena nggak mungkin kita bikin syariat baru. Masa awake dhewe nglangkai wong tua ya ora mungkin. Wong yang berhak untuk menikahkan anak itu walinya kok. Jadi yang saya lakukan seperti itu yang orang tuanya tidak kenal agama, dia ngaji, kemudian orang tuanya tidak paham agama. Tapi untuk orang tua paham agama, bapakmu mudeng. Nggih bapak kula Ustaz, bapakmu cukup rene. Saya serahkan langsung kepada bapaknya ngurusi itu. Karena secara agama yang bertanggung jawab itu wali yang perempuan ini untuk mencarikan jodoh itu. Gitu. Kita wis siap gitu iki. Dengan nikah derung? Pun nikah dereng? Belum kan? Berarti wis arep siap ta'aruf ketoke. Ayo di zoom po piye gen ketok gambare ngan putri kono. Gitu ya. Udah 8:30. Jadi kita akhiri dulu untuk sampai di sini. Nanti untuk pertanyaan jangan dibuang. Artinya nanti pertanyaan tetap tersimpan di situ, sehingga tidak merasa rugi pernah memasukkan pertanyaan. Nah nanti ketika misalnya acara biasa dimasukkan 1 atau 2 pertanyaan, atau khusus untuk Kamis kelima nanti khusus pertanyaan, itu nanti terserah panitia. Tapi justru dengan dimasukkan ke WA itu nanti pertanyaan tidak hilang, dan sebisa mungkin yang tadi sudah dijawab langsung di-del agar tidak ada hubungan hati, karena adminnya juga manusia biasa. Nanti nek dia sedang konflik dengan istrinya baca itu bisa membuka peluang. Jadi nanti yang sudah dijawab langsung di-del, yang belum dijawab dibiarkan di situ, besok dikurangi satu demi satu ketika pengajian biasa, atau dikurangi banyak ketika nanti kita khusus tentang tanya jawab, sehingga yang pernah nanya ini sudah pertanyaannya tetap
tetap ada di situ. Kecuali dia WA lagi, Ustadz tolong yang pertanyaan saya dihapus karena saya sudah ketemu jawabannya, atau karena saya malu kemarin nanya tidak ngerti, ternyata setelah saya pikir-pikir kok itu membuka aib keluarga saya, minta detail. Kecuali dia minta seperti itu. Tapi kalau tidak minta seperti itu berarti tetap tersimpan di handphonenya admin, nanti ketika pada saatnya tanya jawab itu bisa dimunculkan. Gitu ya untuk pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.